Dunia ini dilaknat isinya. Semua yang ada di alam dunia mal'un. Apa itu mal'un? Dilaknat. Apa itu dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Pada beliau Hadratul Mukram Bapak Kiai Haji Ahmad Nawawi Sadili, dengan segala hormat kaula haturaken sekaligus menutup dengan doa. Monggo Kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala azza min qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadaratil mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para kiai, para ajengan, wabil khusus pimpinan Majelis Dakwah Dharma Bangsa Bapak Dr. Haji Basuki Yusuf yang tadi baru saja menyampaikan tausiahnya min babil atibba. Yang terhormat Ibunda Haja Ma'rifah Dharma, keluarga besar almarhum Bapak Haji Dharma Yusuf. Ibunda Haja Ma'rifah ini adalah ketua muslimat PCNU cabang Kabupaten Cirebon. Mata'anallah bituli hayatih
mata'ana Allah bituli hayatiha wa nafa'ana bi'ulumiha fid dharaini amin. Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Busyairi, Bapak Kiai Marzuki, Bapak Kiai Saifullah, Bapak Kiai Abdul Hanan, Bapak Kiai Wildan Ahyad, Bapak Kiai yang lain yang tulisannya tidak ada di sini, yang tempat tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada beliau semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, cari perawan, hati-hati. Bukan karena zaman corona. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Akhil Aziz, teman saya Kang Hanan, yang telah berhusnuzon kepada saya untuk mengisi pengajian di majelis apa teh? Dharma Bangsa. Jadi nama yang unik, berjiwa nasional, itulah ciri khas Nahdlatul Ulama. Tidak menampakkan kearab-araban, tapi isinya lebih Arab dari orang Arab. Tepuk tangan atuh. Saya sebetulnya bukan takhasus tabligh, Yai. Saya tidak biasa menjadi penceramah atau mubaligh. Setelah tamat dari Lirboyo, saya tidak punya niatan untuk tinggal di Sukabumi. Ini sebagai gambaran saja buat adik-adik kita yang sekarang masih mondok atau yang masih jomblo. Hidup jomblo. Saya lahir di Jakarta, asli Betawi. Cuman dapat jodoh orang Sukabumi. Tadi ngobrol-ngobrol di rumah Pak Dokter itu ada juga yang besannya orang Jakarta. Ya begitulah, ya. Asam di laut, garam di gunung gitu. Kali-kali dibalik lah. Ketemunya di mana? Di rumah mertua. Ketika saya nikah itu, ini cerita sedikit lah ya. Saya sama orang tua disuruh tinggal di Jakarta, sama mertua diamanahkan tanah seluas 4.000 meter untuk dikembangkan menjadi lembaga pendidikan Islam. Akhirnya saya bingung, takhayur. Yang di Jakarta orang tua, yang di Sukabumi juga orang tua. Sebab kata Nabi, abauka salasun, orang tuamu itu 3. Adik-adik yang jomblo ingat, abauka salasun, orang tuamu itu ada 3. Yang pertama, abu kalladzi waladaka, orang tua yang melahirkan kita. Bapak, ibu, nyak, babe, mama, papa, ayah, bunda. Kalau di sini apa manggilnya? Mak, bapak. Itu orang tua kita. Yang kedua, wa abukal ladzi zawwajaka bintahu, orang tua yang menikahkan putrinya kepadamu. Siapa? Mitoha.
Di sini bahasanya campur katanya ya. Jasun. Jasun ya. Jaware. Jaware itu singkatan dari nggak apa-apa Pak, bahasa apa saja bagus ya. Yang jelek itu bahasa setan. Kalau bahasa masih bahasa manusia itu bahasa bagus. Sebab semuanya dari Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Yang ketiga, wa abukal ladzi 'allamaka. Orang tua yang mendidikmu, yang mengajarmu. Dua orang tua beda. Yang satu suruh tinggal di Jakarta, yang satu suruh tinggal di Sukabumi. Maka pilihan ketiga yang orang tua saya yang ketiga itu adalah guru saya. Maka saya berangkat ke Lirboyo minta fatwa, minta nasihat kepada Mbah Yai. Saya datang ke Mbah Yai Idris almarhum al-maghfurlah. Singkat cerita kata beliau, Kang Nawawi sampeyan luwih manfaat neng Sukabumi. Kata beliau, saya lebih manfaat di Sukabumi. Padahal kalau menurut hitungan matematika, menurut hitungan medis atau lainnya lah, lebih menjanjikan tinggal di Jakarta. Karena show itu yang banyak dari Jakarta. Datang ke Mbah Anwar, Ki Anwar Mansur, sama beliau dawuh, sampean luwih manfaat tinggal di Sukabumi. Saya datang ke Mbah Kafabi, Abdullah Kafabi Mahrus Ali. Beliau tanya, kata Mbah Idris bagaimana? Kata Mbah Idris, saya lebih manfaat di Sukabumi, Yai. Kata Mbah Anwar, kata Mbah War sama. Apa kata Kafabi? Ikuti gurumu. Ikuti gurumu. Sebab waktu itu saya bingung antara mengikuti orang tua dengan mengikuti mertua. Kalau saya pilih orang tua nanti mertua takut tersinggung, tersakiti hatinya. Mengikuti mertua takut orang tua juga tersinggung, tersakiti hatinya. Sekian lama beliau mendidik saya, membesarkan saya, membiayai saya, sudah besar kok diambil orang, kan gitu. Akhirnya yang menjadi wasit penengah adalah guru saya. Kata beliau, sampeyan lebih manfaat di Sukabumi. Alhamdulillah dari tahun 93 akhir sampai sekarang saya tinggal di Sukabumi. Itu ceritanya begitu, Pak. Untuk menghilangkan rasa sakit hati orang tua, maka saya 1 minggu sekali ke Jakarta. Setiap hari Sabtu bleng Jakarta, pulang malam Senin. Setiap hari Sabtu selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Setelah itu karena terlalu cepat, akhirnya diganti jadi 2 minggu sekali ke Jakarta. Berjalan sampai 5 tahun. Dan sekarang berjalan 1 bulan sekali saya ke Jakarta. Walaupun kedua orang tua sudah meninggal dan kedua mertua juga sudah meninggal. Saya sampaikan ini sebagai motivasi kepada adik-adik semua, bahwa kita hidup bagaimana nanti, bagaimana istiqbal yang akan datang, yang akan kita hadapi, itu blank buat kita. Jangan berpikir nanti saya harus tinggal di Cirebon. Kampung apa ini? Babakan, Losari. Kita tidak punya aturan, sebab Allah itu yang mengatur, yudabbirul amro. Allah yang mengatur, kita hanya melaksanakan. Apapun itu resikonya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Termasuk dalam pengajian kita kali ini, temanya secara eksplisit judulnya adalah Corona. Karena tadi dimulai sama Pak Dokter dengan Corona.
Kalau di Sukabumi corona singkatannya apa Pak? Komunitas Rondo Mempesona. Itu dari medsos itu. Herai. Saya mohon maaf, saya belum begitu fit. Kemarin saya sampaikan juga kepada Kang Hanan bahwa malam ini saya menepati janji. Saya takut nanti di yaumil qiyamah begitu bangun dari tidur yang datang Kang Hanan. Sudah janji kok suloyo. Makanya walaupun masih agak kurang fit, saya hari Rabu itu jatuh ambruk, istilahnya dengan apa? Ngedrop. Malam Kamis saya ada rajaban, saya tidak hadir. Malam Jumat ada istighotsah, saya tidak hadir. Sampai hari Jumat saya sholat Jumat masih belum bisa berdiri. Saya sholat zuhur itu masih duduk. Makanya begitu malam Sabtu kondisi belum fit, saya sampaikan kepada Kang Hanan, saya kelihatannya tidak bisa hadir. Tapi beliau begitu gelisah, akhirnya udah saya paksakan. Mudah-mudahan ini jadi wasilah sehat kita semua, amin. Tapi saya dapat bocoran tadi. Ternyata di sini itu diistighosai. Ternyata istighosah itu termasuk obat dari segala macam obat, Kiai. Jadi corona juga bisa sembuh dengan istighosah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya bawa catatan dan tidak akan saya baca semua karena waktunya yang terbatas. Nanti kiai-kiai di sini akan menyampaikan. Begini saja, bahwa sekarang kita berada di bulan Rajab. Sebelum saya nyinggung sedikit tentang kelah daripada corona, saya sedikit akan menyampaikan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang tanggal berapa nih adik-adik? Tanggal 14 apa? Maret. Kalau hijriahnya? Kalau hijriahnya, ayo jawab, nanti dapat bonus. 24 Rajab. Betul apa salah? Udah salah paling keras lagi. Ini enggak ditulis ya? Oh, nggak apa-apa. Tanggal 20 Rajab. Begini maksud saya, kita ini dapat musibah corona bertepatan dengan bulan Rajab. Rajab itu ada peristiwa besar di mana Rasulullah diisra dan dimi'rajkan. Yang namanya Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, manusia paling istimewa, manusia paling utama. Kemuliaannya bukan sababi. Kemuliaan Rasulullah itu bukan karena sebab, tapi mulianya Rasulullah itu adalah zati. Beliau dilahirkan memang sudah mulia. Jadi jangan mencari kemuliaan lain karena Rasulullah itu sudah mulia, lahirnya saja mulia. Beliau dilahirkan dari rahim ibunda beliau, bukan dari jalan yang biasa bayi-bayi keluar. Tidak mengeluarkan darah. Kemudian tali pusarnya sudah bersih, sudah putus, sudah dikhitan. Dan bau wangi semerbak misik. Dan beliau lahir dalam keadaan bersujud, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada satu orang bayi pun di alam dunia yang lahirnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulianya Rasulullah bukan mulia sababi. Syarafu Rasulullah adalah syaraf dzati. Allah yang menginginkan kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau dijadikan Habibullah, gelar yang paling tinggi.
Maka karena Rasulullah adalah makhluk mulia, apapun yang disandarkan kepada beliau menjadi mulia. Apanya? Ayahnya Sayyid Abdullah menjadi mulia karena putranya adalah orang yang paling mulia. Ibunya Sayyidah Aminah adalah wanita paling mulia di alam dunia karena anaknya beliau, putra beliau adalah makhluk yang paling mulia. Istri beliau ada berapa? 11, yang disahkan jadi 9. Adalah ummahatul mukminin, disebut ummul mukminin. Tidak ada istri pejabat manapun, istri kiai manapun yang dapat gelar ummul mukminin, gak ada. Presiden istrinya disebut apa? Ibu negara. Pak Lurah bulur, Pak Camat bucam, Pak RT Bu R. Hanya Rasulullah, istri beliau azwajuhu tahirat, diberi gelar Ummul Mukminin, gelar yang paling tinggi kedudukannya. Kenapa? Karena suami beliau adalah makhluk yang paling mulia. Anak-anak beliau ada berapa? Halo? Anaknya Kanjeng Nabi ada berapa? Sab'atu aulad. Anaknya Nabi ada tuh bisa disebutin enggak? Satu, Sayyid Qasim. 2, Siti Ruqayyah. 2, 3, Siti Ummi Kulthum. 3, 4, Siti Umayyah. Ini situasinya memang bukan corona, bukan. Situasinya lagi nggak fit aja ini, ya. 1, Sayyid Qasim. 2, Sayyid Abdullah, yang laki-laki dulu lah. 3, Sayyid Ibrahim. 4, Siti Ruqayyah. 5, Siti Zainab. 6, Siti Ummi Kulthum. 7, Siti Fatimah. Anak-anak Nabi semuanya auladuhu sallallahu alaihi wasallam adalah anak-anak yang paling mulia. Barang siapa yang menghina keturunan Nabi, maka dia dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sahabat-sahabat Nabi semua adalah orang mulia. Kenapa? Karena adalah sahabatnya orang mulia. Siapa sahabat Nabi yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. 2, Sayyidina Umar bin Khattab. 3, Sayyidina Utsman bin Affan. 4, Sayyidina Ali bin Abi. 4 sahabat Nabi ini adalah sahabat pimpinannya para sahabat. Maka semua ulama sepakat, barang siapa yang menghina sahabat Nabi, maka sama dengan hukumnya menghina Nabi. Maka beda dengan orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah yang menghina Abu Bakar karena bukan keturunan Rasulullah, yang menghina, yang sabbu kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Utsman. Ingat, kita pernah belajar Alfiyah. Imam Ibnu Malik saja menghormati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diabadikan dalam nadzoman Alfiyah. Kalantara finnasi min rafiqi aula bihil fadlu minas siddiqi. Disebutkan oleh Ibnu Malik, Abu Bakar As-Siddiq begitu mulia. Ada lagi sahabat Umar bin Khattab, juga oleh Imam Ibnu Malik yang bermadzhab Syafi'i,
disebutkan dalam kitabnya Alfiyah Ibnu Malik. Mana? Tarfa'u kanal mubtada man wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Umar disebut, ya. Semua sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang mulia, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga disebutkan oleh Imam Ibnu Malik yang dalam Alfiyah disebut kalam yafu ila mruun ila Ali wa hukmuha fil qasbi hukmul awwali. Disebutkan semua. Jadi kalau Mi'raj, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratil Muntaha adalah perjalanan yang paling mulia yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, bahkan oleh manusia sampai akhir kiamat pun, karena beliau adalah manusia paling mulia. Oleh-olehnya Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Leres? As-sholatu imadud faman aqamaha faqad aqamat wa man tarakaha faqad hadamat. Sholat itu tiang agama. Kalau tiang roboh maka agama jadi roboh. Jadi untuk membela agama tidak usah bawa-bawa bendera, tidak usah demo kemana-mana. Cukup laksanakan sholat 5 waktu, itu kita sudah membela agama kita. Paham? Kita bela agama tapi kita tinggalkan sholat, itu sama dengan kita menghancurkan agama. Teriak sana kemari Allahu Akbar, di jalan Allahu Akbar, di lapang Allahu Akbar, tapi mereka meninggalkan sholat, itu bukan membela agama, justru merobohkan agama. Oh, jadi keras begini? Bukan keras, tegas. Ya. Saya khawatir, Pak, ada alumni pesantren yang terbawa arus, salah faham, salah aliran, salah gaul. Banyak sekarang teman-teman yang alumni, mohon maaf, beribu maaf. Ketika kita sudah keluar dari pesantren, bergaul kita di masyarakat, kita seperti apa? Ketika di masyarakat itu bergaul seperti ikan di lautan. Pernah lihat ikan di laut? Oh, kalau orang Cirebon dekat dengan laut. Ya. Ikan di laut itu, Pak, Bu, ikan di laut airnya apa? Asin. Ikannya asin enggak? Kalau mau bikin ikan asin diapain? Dikasih uyah, dikasih garam. Padahal tinggalnya di mana? Di laut. Santri pulang dari pesantren masuk ke masyarakat, jangan sampai terpengaruh dengan pergaulan masyarakat, justru mempengaruhi kehidupan masyarakat. Alhamdulillah nih, diprakarsai sama Pak Dokter Yusuf. Ini ada pengajian sebulan sekali. Alhamdulillah. Sebab yang namanya majlis ta'lim, majlis ilmu itu kata Nabi raudhatun min riyadil jannah. Dalam salah satu hadis dijelaskan, idza marartum riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat menemui taman sorga maka singgahlah. Jadi di dunia ini, Pak, di Cirebon ini, di Babakan ini ada yang namanya taman sorga. Sahabat nanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang disebut dengan taman sorga wahai Rasulullah? Qala hilaqud dzikri. Wa fi riwayatin qala hilaqul ilmi. Yang dimaksud dengan taman sorga adalah majelis-majelis zikir. Dalam riwayat lain, yang dimaksud dengan taman sorga adalah majelis ilmu. Amin ya robbal. Jadi kita sekarang ada di mana?
Ada di mana? Ada di Majelis Dakwah Dharma Bang, yaitu jadi taman sor. Apa buktinya kalau ini taman sorga? Apa buktinya? Ciri-ciri sorga apa? Ayo, sorga itu ciri-cirinya apa? Pertama, sorga itu membawa kesejukan, membawa ketenangan, membawa kenyamanan, tidak bikin orang gelisah, tidak bikin orang sumpek. Yang ada bunga, senang, gembira. Saya tanya, kalian di sini senang apa susah? Sumpek apa gelisah? Makanya hidup di dunia ini jangan terlalu banyak pikiran. Nah, jadi apa? Mantak stres. Kalau kita hadir di majelis ilmu, kita baca zikir, suasana jadi tenang, hati jadi nyaman. Apalagi kalau kita baca istighfar. Ayo sama-sama. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Khataya Astaghfirullah Astaghfirullah minal Perasaannya gimana? Sejuk enggak? Sejuk, nyaman. Itu ciri surga, Pak. Tahu artinya? Astagfirullah Rabbal Baroya. Astagfiru nyun ngampura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Rabbal Baroya kang mengerani makhluk kabeh. Baroya itu bukan bahasa Sunda, jadi baraya. Ya orang Sunda di sana gitu kalau ngaji itu kan ada. Kalau suka baca ratib itu Pak, kalau baca ratib kan ada itu Astagfirullah Rabbal Baroya. Ibu-ibu yang usianya sudah tua karena nggak tahu maknanya dibilang apa? Astagfirullah Rabbal Baraya. Jadi baraya. Baroya bariyah jadi baroya. Astagfirullah minal khotoya, mohon ampun kepada Allah minal khotoya saking piro-piro dosa. Alhamdulillah, Masya Allah Pak. Dunia ini isinya dilaknat. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat isinya. Semua yang ada di alam dunia mal'un. Apa itu mal'un? Dilaknat. Apa itu dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Illa, ada mustasnayat. Illa kecuali al-alim wal muta'allim. Kecuali orang yang mau mengajar, yang mau menyampaikan ilmu, dan orang yang mau mengaji. Insya Allah dua orang ini akan selamat dari tipu daya dunia. Orang yang hadir ke majelis ilmu, yang hadir di majelis zikir, selamat dari musibah-musibah dunia, amin. Selamat dari musibah corona, amin. Selamat dari paceklik, amin. Dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah,
untuk ziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin. Ya nunggu giliran Pak. Kalau udah urusannya tanah suci mah. Saya kemarin itu Pak, mungkin sudah ada yang tahu, tanggal 27 Februari itu sudah ada di bandara. Saya bawa jamaah 53 orang untuk berangkat umroh. Alhamdulillah, biidznillah, Allah mudahkan saya berangkat umroh. Saya berangkat haji tahun 2011, itu juga diajak sama Pak Wali Kota. Ini mungkin barokahnya doa kiai ya, saya nggak tahu itu. Saya katanya lebih manfaat tinggal di Sukabumi. Rumah sekarang sudah punya, pesantren alhamdulillah sudah ada, dan secara grafik menanjak, kualitasnya juga menanjak, kuantitasnya menanjak. Juara umum MKK sekota Kabupaten Sukabumi, juara Alfiyah sekota Kabupaten Sukabumi, juara Imriti sekota Kabupaten Sukabumi. Tapi giliran ke Jawa Barat kalah sama Cirebon. Emang Cirebon gudang ilmu. Sampai Jawa Barat kalah sama Tasikmalaya. Emang Tasikmalaya gudang ilmu. Tapi alhamdulillah mungkin berkat doa kiai. Ini tahadut minimal ya, saya sampaikan ini, jangan jauh-jauh doa. 1 orang tua, 2 mertua, 3 guru. Saya 2011 Pak, berangkat haji itu gratis. Pengen gratis, pengen. Oh, pengen gratis baik. Jadi begini ceritanya. Ini cerita unik Pak. Jadi hal-hal yang di luar nalar. Saya setiap maulid diundang di Jakarta. Begitu pulang maulid di At-Taqwa itu, tahun 2007 saya muludan. Pulang itu HP saya hilang. Di bis kota ada yang nyopet, hilang. 2008 muludan lagi di Jakarta di At-Taqwa lagi. Pulang HP saya hilang lagi 2 kali. Di jalan tol saya ketiduran. Saya pakai baju kokoh begini, ada yang ngambil koper saya juga sampai pindah ke depan. Saya bilang saya 2 kali maulid, HP saya hilang terus. Ada apa ini? Hanya 2009 saya itu pulang malam Senin dari maulid itu. Kemudian Senin pagi saya ditelepon sama Kementerian Agama, Depak waktu itu, ditelepon, Pak Ustadz besok hari Selasa datang ke Kementerian Agama. Ada apa Pak? Ada koncolongan haji. Se-kota Sukabumi itu jumlah madrasah diniyah ada 275 madrasah. Yang dibutuhkan cuma 1 orang. Iya Pak. Saya datang jam 9 malam-malam, saya ajak istri saya sholat tahajud, kemudian saya istighosa di situ, minta kepada Allah. Lagi-lagi istighosa itu bukan main Pak Kiai, ya. Istighosa yang kita baca, tapi jangan terlalu lama, nanti saya jadi lama di sini. Begitu singkat cerita, 2009 itu koncolongan keluar nama Asobariah. Padahal di madrasah diniyah Asobariah itu ada 5 guru, ustadzah yang pantas dan layak untuk diberangkatkan haji. 5 orang ini akan dikoncolong lagi, di Qur'ah lagi. Di Qur'ah di tingkat Kota Madya, di depan Pak Wali Kota, di depan para pejabat Kota Madya, keluar nama saya. Bukan rekayasa. Ya. Saya bingung, oh ini doa kiai, saya bilang. Jadi saya berangkat haji 2009 daftar, 2011 berangkat. Begitu daftar, saya sowan ke Lirboyo. Di jalan saya bilang gini, di kereta, saya ingat naik kereta, mudah-mudahan saya sowan ke Lirboyo, pulang itu ada yang ngajak umroh. Sowan saya ke Mbak Yai Anwar, saya sowan Pak Yai, saya insya Allah 2011 akan berangkat haji, tapi kepengennya sebelum itu saya pengen bisa umroh dulu. Oh iya, Fatihah Kiai itu. 1 minggu saya pulang dari Lirboyo, ada tamu dari Bandung Pak, anggota dewan. Assalamualaikum, salam Pak Kiai, ngobrol-ngobrol. Ada apa nih Pak? Tok tumben, dungaren kok datang.
Saya mau umroh, tolong ikut saya umroh katanya. Padahal saya belum pernah haji, belum pernah umroh. Saya mau umroh, tolong ikut saya. Wah, Pak, saya belum pernah ke sana. Udahlah, nggak apa-apa, saya percaya sampean. Padahal itu baru 1 minggu saya pulang dari Lirboyo. Kemudian istri saya dengar dari dalam, Pak Haji, kalau ingin berangkatin umroh suami saya diajak-ajak atuh. Ya udah sekalian. Akhirnya dua-duanya berangkat, Pak. 2011 saya sebelum berangkat haji diberangkatkan sama orang anggota dewan, memberangkatkan saya dengan istri saya gratis, semuanya dijamin. Oh, saya bilang ini lagi-lagi doa guru ini. Berangkat saya, kemudian berangkat haji bareng. Pulang dari sana, saya soal lagi ke Lirboyo, soal laporan sudah berangkat haji dan umroh segala rupa. Saya minta setiap tahun bisa berangkat umroh. Alhamdulillah, Pak, setiap tahun saya bisa berangkat umroh. Dan itu semua tidak ada yang bayar. Jadi ternyata doa guru itu mustajab, Pak. Doa kiai itu mustajab, Pak. Harus yakin itu. Ya, makanya saya bisa sampai kesini tuh gara-gara istighosahnya kiai di sini kemarin itu. Ya. Tapi jangan nemen-nemen istighosahnya itu. Ini sekedar motivasi saja bahwa doa itu adalah ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin, apalagi doa orang tua kita, Pak. Kalau masih punya orang tua, masih punya ibu, itu adalah karamat. Doa orang tua itu adalah doa yang paling mustajab. Adik-adik yang masih sekolah, yang masih pesantren, jangan pernah menyakiti orang tuamu. Sebab bahagia kamu di dunia tergantung daripada doa orang tua. Bahagiamu di dunia tergantung ridho orang tua. Sepinter apapun engkau, sekaya apapun engkau, sehebat apapun engkau, setinggi jabatan apapun yang kau miliki, kalau orang tua tidak ridho, nyungsep di alam dunia. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi sekali lagi, hadir di majelis ilmu itu adalah barokah buat kita. Tidak ada ruginya orang yang hadir di majelis ilmu. Ilmu itu hurufnya 3, Pak. Pertama ain, kedua lam, ketiga mim. Ain itu dari ildiyin, ulu, tinggi. Orang yang punya ilmu itu derajatnya tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kedua, ilmu itu hurufnya lam. Lam itu dari latif, lembut. Orang yang berilmu tidak akan berangasan. Orang yang berilmu tidak akan urakan. Orang yang berilmu tidak akan melakukan tindakan-tindakan anarkis. Maka mereka-mereka yang melakukan tindakan anarkis itu mereka-mereka yang tidak punya ilmu. Yang ketiga, ilmu itu hurufnya mim. Mim itu dari al-mulku, raja. Orang yang punya ilmu itu akan jadi raja di mana-mana. Dia akan dihormati orang, akan disanjung orang, akan ditempatkan di tempat yang mulia karena dia punya ilmu. Oleh karena itu, saya menghargai sekali dan sangat merespon sekali kegiatan yang berbasis keilmuan, majelis ilmu atau majelis ta'lim. Bapak Ibu sekalian, pesan Rasulullah SAW dari Mi'rajnya saya tidak usah ceritakan panjang. Pertama, jangan meninggalkan sholat. Nabi waktu mau meninggal itu as-sholah, as-sholah, as-sholah. Wasiat Nabi ketika beliau mau wafat, jangan tinggalkan sholat. Orang yang rajin melaksanakan sholat insya Allah selamat dari sekarang virus corona. Sebab kalau kita berwudu, tadi kata Pak Dokter sendiri, kalau kita berwudu istinsyak, istinthar, kita keluarkan air dari hidung itu sudah menghilangkan kotoran, menghilangkan virus. Ini kadang-kadang ada orang yang ketakutan sama virus, Pak. Lebih takut sama virus daripada sama Allah.
Ketakutan sama V. Nah sekarang saya ingin mengajak berpikir. Manusia hidupnya itu akan abadi atau mati? Mati. Ini lagi nggak connect nih. Kayaknya belum ngisi paketan lagi. Paketnya diisi lagi Pak. Manusia itu pasti mati. Kapanpun, dimanapun, siapapun pasti mati. Pasti ya. Kemungkinan orang itu mati karena corona cuma 1%. Kemungkinan meninggalnya karena virus corona cuma 1%. Tapi kemungkinan dia mati dengan apapun 100%, pasti mati. Jadi aneh ketika ada orang takut corona karena alasan takut mati. Karena tanpa ada corona dia pasti mati. Paham? Jadi takut nggak sama corona? Sama mati? Mikir dulu. Semua pasti Nah, sekarang matinya itu mau su'ul khotimah apa husnul khotimah? Husnul? Ada nggak su'ul khotimah? Gini ya. Orang itu sudah ditentukan hidupnya oleh Allah, di mana dia lahir, di mana dia hidup, berapa umurnya, berapa rizkinya, anaknya berapa, matinya di mana, dalam keadaan apa, sudah ditulis. Jadi kalau kita sudah punya keimanan, keyakinan bahwa semua itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, kita tinggal tadarruk kepada Allah, minta sama Allah apa yang ditulis oleh Allah kira-kira jelek, kita minta hapus, di-delete. Gusti, kalau rezeki saya kurang baik, kalau saya ditakdirkan ketika di zaman azali rezeki saya cuma 1 miliar, tolong diganti Gusti jadi 10 miliar. Bisa nggak? Bisa nggak? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Jadi doa itu didengar oleh Allah. Gusti, kalau dulu di zaman azali dalam Lauhil Mahfuz umur saya ditakdirkan 50 tahun, Gusti panjangkanlah umur saya ingin hidup lebih lama lagi, saya masih punya anak kecil, saya ingin menyekolahkan anak saya ingin mendidik anak-anak saya. Bisa nggak? Bisa. Tapi ada jalannya, jangan cuma doa tok. Ada jalannya. Makanya Allah kasih bahan silaturahim, ya, sedekah, berbuat baik. Ini cerita silaturahim, orang bisa panjang rezeki bagaimana? Ini cerita dulu di zaman Nabi Sulaiman, Pak. Di zaman Nabi Sulaiman itu ada seorang nenek-nenek. Mohon maaf ya kalau saya sebut bahasa nenek-nenek, jangan ada yang tersinggung, jangan. Maksudnya wanita tua gitu. Dia ini hobinya piara kucing. Wah, kucingnya banyak sudah. Setiap hari dari pagi sampai sore itu ngurus kucing, kasih makan, kasih minum, susu segala rupa. Suatu hari ini kucing demo, Pak. Dikasih makan nggak mau, dikasih susu nggak mau, dikasih ikan tongkol nggak dimakan, dikasih sarden nggak dimakan, dikasih beer chicken nggak mau, dikasih ote-ote nggak mau, kasih bala-bala, pokoknya nggak mau sudah. Semua kucing itu kompak, dikasih makan nggak mau makan, semuanya merenung, diam saja, seperti orang yang kena virus corona. Ini si nenek-nenek bingung, ini kenapa kucing saya kok demo ini. Akhirnya besok dia ganti menunya yang lebih hebat. Oh, mungkin pengen sate ini, ya, pengen empal kali ini,
datang ke Cirebon beli empal banyak itu. Kasih daging, dimakan 2 hari. Ketiga hari sama, itu kucing-kucing yang ada di rumah si nenek tidak ada yang mau makan, dikasih makan apapun. Akhirnya si nenek datang ke rumah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman didatangi oleh si nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ajuz, mahajatuk, ada keperluan apa? Begini ya Nabi Allah, saya punya kucing, kagak biasanya dikasih makan nggak dimakan, dikasih susu nggak diminum, dikasih apa saja mereka tidak mau makan 2-3 hari Nabi. Kenapa kira-kira? Ya sudah, bawa 1 kucing kemari. Nabi Sulaiman kan bisa bahasa binatang. Dibawa 1 kucing itu ke rumah Nabi Sulaiman. Dibawa. Ini Nabi ditanya sama Nabi Sulaiman pakai bahasa kucing. Artinya begini, saya bisa menerjemahkan saya. Artinya begini, kenapa kamu tidak mau makan? Kata si kucing, Nabi, kami semua susah, gelisah, gundah. Kenapa kalian gelisah? Karena majikan saya si nenek ini umurnya tinggal 40 hari lagi mati dia. Kata si kucing, 40 hari lagi mati. Oh gitu? Iya. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang kepada si nenek, Nek, kata kucing mereka itu gelisah karena umur sampean itu tinggal 40 hari lagi. Kalau sampean mati, nanti yang ngasih makan mereka itu siapa? Akhirnya mereka gelisah. Oh begitu? Iya. Udah sampean sekarang taubat, ya, minta maaf segala rupa, silaturahim segala rupa, bayar utang segala rupa, 40 hari ya. Nggih. Pulang. Di rumah bikin kalender. 1 kurung, 2 kurung. Mulai saat itu si nenek itu Pak, karena Nabi Sulaiman suruh taubat, dia istighfar. Yang tadinya tidak pernah dia datang ke rumah orang tuanya, dia sholat silaturahim ke orang tuanya. Yang tidak pernah dia silaturahim ke saudaranya, dia datangi. Penduduk dia datangi. Yang tua jompo dikasih sedekah. Pokoknya jadi baik, jadi bagar, jadi soleh pokoknya. Akhirnya nun. Pas hari ke-40 dia undang tetangganya, 1 kampung dari Babakan Losari dikumpulkan. Di mana? Di majelis taklim Dharma Bangsa dikumpulkan semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, nenek umurnya hari ini akan selesai. Dikumpulkan pagi-pagi itu. Karena kata Nabi Sulaiman, umur saya 40 hari lagi dan sekarang adalah hari yang ke-40. Saya mohon maaf segala kesalahan saya. Kalau yang punya hutang akan saya bayar semua. Yang kemarin saya sakiti saya minta maaf, yang saya zolimi saya minta maaf semua. Dia siapkan itu bingkisan buat tetangganya semua. Beres we tahlilan teh, pulang. Tunggu sampai zuhur belum datang malaikat Israel. Tunggu sampai asar belum datang. Sampai maghrib belum datang. Akhirnya mandi dia sore-sore, bisi datang malaikat malam. Mandi dia pakai minyak wangi untuk menjemput malaikat Israel. Begitu malam sampai jam 12 malam ternyata si nenek masih hidup. Wah, Sulaiman bohong. Tidak manggil Nabi lagi. Sulaiman bohong. Katanya umur saya tinggal 40 hari, ternyata sekarang sudah 40 hari saya masih hidup. Besok akan aku datangi si Nabi Sulaiman tukang bohong itu. Pagi-pagi dia langsung datang ke rumah Nabi Sulaiman, panggil-panggil dari pintu gerbang. Nabi. Nabi kaget. Panggil itu, ada apa itu ibu-ibu rame itu? Demo itu.
Panggil, ibu suruh masuk bu. Saya tidak mau masuk. Masuk bu, masuk. Ada apa bu kok marah-marah? Nabi bohong. Bohong bagaimana? Dulu katanya umur saya tinggal 40 hari. Ini sudah 40 hari lebih, ini 41 hari tapi saya masih hidup. Katanya saya mati. Kucing saya sekarang sudah sehat-sehat, sudah mau makan, sudah seger semua. Tapi ternyata saya nggak mati. Berarti Nabi bohong. Padahal Nabi punya sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Berarti kamu bukan Nabi. Ya begini bu, saya mau tanya. Selama 40 hari itu ibu ngapain? Ya saya mengikuti perintah Nabi. Apa? Saya hadir ke majelis ilmu, saya silaturahim, saya sodako ke tetangga, saya nyantuni yatim piatu, saudara-saudara saya silaturahim semua, saya minta maaf. Apa kata Nabi Sulaiman? Berkat silaturahmi kamu, umur kamu ditambah jadi 40 tahun lagi. Alhamdulillah. Nih kita yang silaturahim sekarang di majelis ilmu ini niatnya silaturahim. Tambah umurnya, tambah rizkinya, tambah anaknya, tambah bojonya. Oh aja. Saya lagi nunggu dikira amin pak, ternyata aja. Udah malam. Ini masih belum enak ini masalahnya. Terakhir saya ingin menyampaikan ini saja. Metode pondok lah, metode santri menghadapi virus corona. Kalau tadi secara metodologi medis, kalau metodologi santri, ini kitab dari kitab Syekh Ibnul Qayyim ya, Zadul Ma'ad, kemudian dari Ibnu Katsir, dirangkum oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Semua ini kitabnya dari kitab yang ahli sunnah wal jamaah, makanya saya rangkum, saya bukukan, nanti ke Pak Kiai bisa mengkajinya lah. Yang pertama gini, menghadapi virus corona ala santri. Yang pertama kata beliau, amalkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, riwayat Abu Daud wa ghairuh. Kita kalau baca Ratib Al-Haddad itu ada kalimah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu dibaca pagi pada subuh 3 kali, sore pada maghrib 3 kali. Kata Nabi, barang siapa yang membaca doa ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, 3 kali pada subuh, 3 kali pada maghrib. Kalau dibaca pada maghrib akan diselamatkan sampai subuh. Kalau dibaca pada subuh akan diselamatkan sampai maghrib. Jadi nggak bakalan kena. Amin. Imannya kudu kuat. Makanya corona tuh kopnya kudu koroba takorub. Nanti singkat sendirilah kiai corona singkatannya apa gitu. Kemarin saya dapat kiriman WA di grup, corona itu ada di kitab apa itu? Iqra. Di kitab Iqra kataba gitu ya. Corona, itu mah ketepaan aja itu. Yang pertama itu, barang siapa yang membaca doa tadi 3 kali, lam tusibhu faj'atu balain hatta yusbiha. Tidak akan terkena bala yang tidak terdeteksi. Kan penyakit itu ada 2 Pak. Ada yang model yang disebut dengan sayun ma'dum, ada yang sayun maujud. Kalau virus corona ini termasuk yang ma'dum karena tidak terdeteksi oleh panca indera, kan gitu ya. Tidak terdeteksi oleh panca indera, tapi dia ada. Kalau yang maujud, yang kelihatan, yang kasat mata, bisa kelihatan, bisa diraba. Kita dilempar batu, benjol gitu kan, itu sayun yang maujud. Kalau yang virus sebetulnya ada tapi tidak kelihatan. Nah apapun dia, kalau kita bacakan ini yakin, tapi harus yakin. Kalau kita yakin dengan doa ini, selamat kita. Pagi-pagi habis subuh baca apa tadi?
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kemudian pada maghrib dibaca juga 3 kali. Insya Allah selamat. Yang pertama. Yang kedua, perbanyak baca doa Nabi siapa? Dhunnun. Nabi Yunus. Apa Nabi Yunus doanya itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kalau kita perhatikan Pak, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni. Jadi ini itu sebetulnya yang 4 ini loh, inni kuntu minadh dhalimin. Kita ini sebagai mengakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang makhluk yang lemah. Ya Allah, ana abduka dzalilud dhaif. Hamba yang lemah, tidak punya kemampuan apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta sama Allah, Allah kasih jalan. Jadi kalau santri insya Allah nggak puyeng. Kalau santri insya Allah nggak bakalan stres nggak. Nah, dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Dalam ayat itu pastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami selamatkan orang-orang mukmin. Kalau di sini orang-orang mukmin berarti pengertian orang-orang yang ahli ibadah. Bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang mukmin? Ai idza kanu fis syadaidi wa da'auna munibina ilaina. Ketika orang mukmin sedang dalam keadaan musibah, dia tadarru DP kepada Allah, Allah akan ijabah. Amin. Yang ketiga, ibu-ibu suka keluar rumah nggak Bu? Ya namanya juga orang hidup Pak. Ada yang ke pasar ya, ada yang ke sawah, ada yang ke kantor, ada yang ke rumah saudaranya, macam-macam lah. Biasakan. Ini salah satu alternatif safety kita, keamanan kita untuk penyakit, segala penyakit. Kalau keluar dari rumah itu baca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Itu hadisnya dari riwayat Anas bin Malik. Saya menyampaikan ini mata-mata untuk taukid untuk diri saya sendiri. Barang siapa yang baca itu diselamatkan oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Setan-setan pada minggir Pak. Ini virusnya dibawa sama setan. Jangan anggap bahwa virus itu adalah corona, itu penyakit yang bisa menularkan. Jadi jangan anggap gini. Dalam hadis itu kan la adwa wala tiarota wala hamata wala sofar. Tidak ada yang namanya penyakit menular, tuh nggak ada. Yang dimaksud tidak ada penyakit menular itu apa? Penyakit gara-gara tertular tuh nggak ada. Penyakit itu ya dari Allah. Kalau menular itu hanya sebab saja. Kalau penyakit itu karena menular, lah penyakit pertama ketularan siapa? Kan nggak ada. Jadi penyakit itu datang dari Allah. Yang menyembuhkan juga Gusti. Fa idza maritu fahuwa yashfin. Selesai. Ini pedoman santri. Yang terakhir, banyak berdoa. Sudah tadi ya. Banyak bersedekah. Insyaallah kalau sedekah mah as-shadaqatu tadfaul bala, sudah pada tahu semualah ya. Nah, ini yang jarang dilakukan ini Pak. Dalam halaman 13, kalau kita mau tidur jarang suka nutup wadah. Kalau mau tidur itu wadah sangu apa? Wadah apa? Sego. Wadah nasi, wadah jangan, wadah apa saja, wadah air tutup.
Kalau tidak ada pakai pulpen atau pakai kayu, zaman Nabi itu suruh pakai kayu atau pakai tisu tutup. Kemudian jampenya Allahumma hadza ghitauka. Tidak akan terkena virus, tidak akan terkena racun, tidak akan terkena apa-apa. Kalau kita sudah bacakan Allahumma hadza ghitauka, selesai. Kadang-kadang kita suka lupa Pak menutup makanan sampai pagi. Kalau kita nutup makanan baca bismillah. Bismillahi hadza ghitauka, aman sudah. Karena itu adalah jampe. Kemudian kalau ada yang kena sekarang, ada saudara kita atau kita sendiri terkena virus, bu corona, bu apa gitulah, ya, bu virus kawanan subuh itu. Masih ada nggak virus kawanan subuh itu? Hah? Penyakit mbien. Nah, kalau sampai ada saudara kita, teman kita yang kena penyakit taun atau penyakit wabah, bagaimana itu? Pertama, di sini dijelaskan wa ayyajtahida fi talaqqi ma yakhillu bihi minal masaibi bis sabri wal ihtisab. Seandainya ini kalau ada saudara kita atau kita sendiri yang terkena musibah penyakit ini, hendaklah dia bisa sabar wal ihtisab, mengharap ganjaran dari Allah. Kalau ngersula udah dapat penyakit, dapat dosa, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita dapat penyakit, kita sabar, kita memohon tadarruk kepada Allah, kita dapat pahala. Insya Allah jadi rahmat. Sebab penyakit itu dua, satu azab buat orang kafir, dua rahmat buat orang mukmin. Jadi kita enjoy saja Pak. Dikasih penyakit, alhamdulillah, tapi diiringi innalillah. Diiringi innalillah. Ketika kita dapat penyakit kita berobat, ketika Allah mentakdirkan kita mati, mati juga dalam keadaan husnul khotimah, karena kita sabar menerima cobaan dari Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala orang-orang yang sabar tanpa dihitung. Tanpa dihitung, tahu nggak Pak? Nih Bapak dagang, jual duku besar wadahnya. Ada orang beli 10.000, karena yang beli orang sabar, tidak pakai dihitung Pak. Nah, itu orang sabar, pahalanya itu tidak dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya dikasih oleh Allah tidak pakai dihitung, diraup. Mudah-mudahan kita semua selamat, dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Saya mohon maaf dalam kesempatan ini kurang berkenan, kurang begitu enjoy karena memang situasinya dan kondisinya belum memungkinkan. Sekali lagi saya terima kasih kepada semua pengurus, terutama para kiai, wabil khusus ke Kang Hanan yang telah bersilaturahim dan menghubungi saya untuk hadir di sini. Ada yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Khudz ma sofa wa da' ma qadar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Doa. Mari sama-sama kita berdoa. Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah minal Astaghfirullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammad
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا وللحاضرين ولكافة المسلمين أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.